mendesak, saya kita tidak usah keluar ya, keluar ke mana-mana ya, cukup dengan Bogor 2 jam ya, karena memang sedang kondisi Jogja, terutama Jogja ya, kita nggak tahu yang di kota lain, mungkin Jawa Tengah, Jawa Timur sama juga sebenarnya. Jadi hampir sama dengan kondisi yang sekarang ini ada rasakan daripada virus COVID-19 ini. Jadi memang ada beberapa trik sebenarnya yang kita supaya kita bisa terhindar ya. Ini memang beberapa teman-teman sudah saya sampaikan yang mungkin ada yang sudah menerapkan, ada juga yang mungkin belum diterapkan, ada juga yang tidak percaya, ada yang harus COVID ya. Jadi ini yang banyak persepsi ya. Jadi ya kita sudah harus waspada memang karena ini bukan lagi suatu pandemi ya, tapi ini adalah suatu perang biologi ya. Jadi kita harus perang biologi karena memang virusnya semakin kuat ya, bertambah bertambah mutasinya tambah kuat dan jelas ya, sehingga dia bisa bertahan dalam iklim maupun dalam situasi apapun. Jadi kita harus punya cara juga ya untuk melawan mereka ya. Tidak cukup dengan hanya protokol kesehatan 5M itu. Itu tapi perlu untuk jaga-jaga di awal ya, tapi kita perlu yang lain. Nah, untuk itu next kita akan sampaikan ya. Ataupun nanti jika kalian ada sesuatu yang mau disampaikan atau ada yang perlu minta bantuan ya Pak, saya karena nanti Pak saya ada perlu bantuan dan akan coba bantu kerja saya ya. Ya baik, ini kita akan coba ya masuk kembali ke kuliah ya. Jadi ini adalah fotografi batuan tebu. Di batuan tebu yang mana adalah batuan yang paling sulit untuk dideterminasi ya di deskripsi karena merupakan salah satu batuan yang paling kompleks ya di antara dua batuan lain. Jadi batuan sedimen juga ya kompleks ya dengan batuan-batuan, tapi awal mulanya adalah berasal dari batuan tebu. Oke, kita akan masuk ke selanjutnya. Nah, kita kembali ke sini dulu. Klasifikasi batuan beku. Jadi kalau di alam, ini maaf kalau di dalam penyampaian saya nanti ada gangguan-gangguan ya, tolong jawabin saja. Anda cukup fokus dengarkan ke suara saya. Jadi klasifikasi batuan beku itu seperti pada waktu mau melihat di hidrologi ada batuan beku asam, kemudian bata. Itu adalah kelompok yang umum ya, yang bisa kita amati. Cuma mungkin kalau di daerah Indonesia ya, kita sebut Indonesia karena Indonesia itu punya semuanya, dari batuan beku asam, batuan beku intermediate, batuan beku basah maupun terbentuk dan semuanya. Jadi ini adalah salah satu kompleksitas daripada klasifikasi batuan beku. Coba Anda amatinya dalam waktu 1 menit ya, dari waktu 1 menit untuk Anda bisa melihat keterangan ini.
sudah dilihat ya, diamati. Jadi kedapatannya itu batuan batu yang pertama dia di suku dalam ya. Suku dalam itu adalah batuan intrusi ya, sering disebut sebagai batuan intrusi, batuan pluton ya, itu sama ya. Kemudian selanjutnya ada di batuan intrusi kaskar ya. Jadi dia lebih dekat dengan permukaan, tapi masih posisinya itu sebagai intrusi. Jadi ini memang sesuatu yang agak tengah-tengah ya. Kadang-kadang batuan yang kita anggap itu sebagai batuan lava ya, lava dia yang relatif lebih halus ya. Nah, posisinya itu masih terdapat di dalam bumi ya. Kalau dari tekstur mungkin dia halus ya, ataupun itu dikategorikan sebagai hipokristal ataupun nanti dekat antara wilayah, tapi dia masih memiliki industri mineral yang besar. Mungkin dia jadi industri yang relatif dangkal. Kemudian yang ketiga itu terdapatnya di dekat dengan jadi permukaan ya. Tantangan tektoniknya itu di busur magmatik. Magmatik itu jadi dia adalah pas di atas kejaman antara lempeng oseanik dengan lempeng benua ya. Nah, dia di daerah aktif kontinental maritim ya, jadi dia di atas lempeng. Kemudian juga di belakang busur, ya, jadi dia di belakang busur itu di belakang apa namanya intraplate, jadi di tengah-tengah antara apa namanya oceanic dengan aktif tracking itu dalam busur, istilahnya dalam busur. Kemudian yang di mid oceanic ridge ini adalah di pematang tengah samudera, kadang-kadang sering disebut sebagai mid oceanic ridge basal atau sering disebut sebagai FORB ya, mid oceanic ridge basal. Jadi tadi ada di pluton itu dangkal vulkanik ya, magmatik itu dan oceanic. Kemudian di batuan, di nama batuannya ya, ini ada granit. Granit ya, granit itu adalah batuan yang asam karena dia terkomposisi oleh mineral-mineral yang relatif asam ya. Atau ada kalsium ya, kalsium, potassium ya. Kemudian cyanide. Nah, cyanide itu juga di batuan asam, tetapi dia miskin kuarsa. Kalau granit itu dia kaya kan kuarsa, cyanide dia miskin kuarsa, tetapi dia memiliki komposisi yang dominan alkali maupun fosfat. Itu yang potarik. Kemudian yang intermediate ada diorit. Kemudian yang di sedangnya ada andesit. Nah, kalau di pluton ya, dia di dalam ya, itu ada diorit ya. Ini bisa kalian lihat di daerah Godian ataupun di Tariak ya. Itu ada namanya mikrodiorit. Nah, walaupun secara penampakan dia masih disebut sebagai diorit ya. Contohnya di daerah Jawa Timur itu ada di Gunung Pendul. Nah, itu adalah yang disebut sebagai mikrodiorit. Nah, di dekat dengan itu juga ya, di dekat Pendul kadang-kadang juga ada bantuan yang relatif lebih gelap warnanya daripada diorit. Ini dia lebih menengah ya, antara terang dengan gelap. Jadi dia mungkin abu-abu terang. Nah, yang abu-abu gelap juga muncul di daerah itu dekat dengan diorit itu di Gunung Gajah ya. Itu di sana kalau dari sisi sayatan putih ya, dia
untuk plagioritasnya itu termasuk yang jenis CA ya, jadi dia relatif ke CA-nya cukup tinggi ya, sehingga sering kadang dinamakan sebagai galgo. Karena ukurannya yang kecil tidak bisa dilihat dengan mata ya, harus menggunakan bantuan untuk dalam teleskop ya. Maka butiran-butiran yang kecil ini itu mendapatkan mikro. Jadi kalau dinamakan mikro itu berarti dia lebih kecil yang tidak umumnya. Kalau umumnya ya mungkin bisa dilihat dengan mata telanjang yang membedakan, tapi karena kecil, jadi disebut sebagai mikro. Karena komposisinya yang mendekati tadi, jadi ada lebih banyak kegiatan medianya, lebih banyak ke asamnya, atau ke basanya. Jadi disampaikan di dalam perbedaan antara diorit maupun gablok. Kalau dia lebih muncul ke arah tengahnya ya, ke arah intermediate-nya, jadi dia disebut sebagai mikrodiorit. Kalau dia lebih ke arah basanya, dia akan menjadi mikrogablok. Nah, walaupun umumnya yang begitu tidak lazim ya, tidak tidak terdengar nama-nama mikrogablok, padahal itu ada ya. Tapi yang tadi kita dengar adalah diorit maupun mikrodiorit. Nah, ini muncul di daerah Godean juga ya. Jadi di daerah Godean itu kalau ada ke barat ya, dari Jogja Rantai ada daerah Godean, kemudian barat Godean yang kurang lebih sekitar 200-300 meter, ada jalan kiri jalan maupun tengah jalan ada morfologi perbukitan rendah ya. Ya itu cukup lumayan lerengnya cukup lumayan curam ya, mungkin sekitaran 20-30 ya. Tapi puncaknya itu bloknya itu di selatan kiri Godean hingga memanjang ke arah utara ya, ada Gunung Berjo, ada Gunung Kebu, Gunung Pari yang sekarang ada rumahnya ya, kemudian Gunung Kejang dan seterusnya ya. Jadi arah selatan utara daripada memanjang Godean itu adalah batuan beku dan median. Jadi bisa dibedakan jenis komposisi daripada mineralnya. Nah, kemudian yang bersih dangkal, nah ini kalau ini cukup banyak ini ya. Maaf, kalau tadi granit sama silit tidak ditemukan di Jakarta ya. Kalau Anda mau mencari batuan itu, Anda bisa mungkin coba ke arah kalau di Jawa mungkin Jakarta juga ini tidak banyak. Di Marobedi itu di daerah Banyuwangi. Jadi saya belum pernah sana. Cuma kalau yang mau relatif dekat dengan kita ya di Jogja ini mungkin di daerah Pacitan itu ada di daerah Tulangan atau ya itu kemarin teman-teman kalian ya dari anggota grup MGI ya dari dapur MGI dalam acara training camp itu berkunjung ke daerah Jawa Timur ya. Nah, mungkin ini salah satu set yang dikunjungi oleh teman-teman kalian nanti yang bisa diceritakan di sini ya oleh teman-teman kalian nanti. Saya akan minta 1-2 teman-teman yang ikut ke sana cerita. Jadi itu ada batuan asam dari kelompok granitoid ya. Kemudian untuk dasit ini mungkin tidak terlalu banyak juga ya, tapi ada di Jakarta itu di daerah Kulon Progo. Jadi letaknya di Kecamatan Kokap ya. Kalau Anda sudah pernah ke Kali Biru ya, itu pastinya nanti ya kalian. Kali Biru itu kan di atas ya. Terus melihat ke barat itu melihat Batu Semok. Itu servis-servis ya, objeknya servis yang sekarang itu tidak selama dulu ya, karena ada corona ini ya. Jadi corona ini bisa membuat semuanya tiarap ya, terus dalam wisata. Jadi Kali Biru itu di atas di puncak, baratnya ada Waduk Seremon lah, pas barat daripada Waduk Seremon itu adalah Kecamatan Kokap, dan di sana ada sinapan batuan dasit. Kalau dasarnya saya kira tidak terlalu kelihatan ya. Mungkin kalau
itu lebih lanjut teruskan yang asam itu tidak terlalu manifest di daerah Pontokoy. Kemudian untuk andesitnya ini juga cukup banyak didapatkan di daerah Kokap tadi juga ada, kemudian di Gunung Merapi juga sifatnya andesit ya. Kalau untuk yang basal andesit, basal andesit ini mungkin kalau di Jogja saya kurang tahu ya untuk lokasinya ya. Mungkin lebih cenderung di Indo andesit ya, tapi mungkin di lavanya di lava basal ke Watu-Watu itu mungkin ada yang mengatakan dia itu basal, ada yang mengatakan itu andesit basal itu tengah-tengah ya. Nah, tapi kalau ada hasilnya pastinya itu di daerah Pacitan itu ada basal di daerah Salana, di sana ada formasi Mandalika maupun formasi atau patok yang memang itu ada basal aliran lava. Ya, oke. Kemudian di ciri besar amatir ada reolitik dan transitik ya. Transitik ini ada sekuen batuan relatif yang asam ya. Jadi dia asam ya, karena dia batuan keluaran ya, eksklusif yang mengalir begitu. Nah, sehingga dia nanti akan memiliki ciri khas tekstur yang bisa teramati di sayap transitik. Nanti bisa Anda ya, jadi kalau di HW Anda pernah melihat lava yang bisa dipegang-pegang itu ya, satu panas sekali kan, itu adalah lava aliran ya. Dia pasti akan memiliki model yang seperti ini, tapi dengan komposisi yang berbeda. Nanti apakah dia masuk dari intermediate maupun dari basa ya. Biasanya kalau asam dia itu akan eksplosif dan berbahaya ya. Mungkin dari karakter di Krakatau itu mungkin yang lebih dekat ya, atau mungkin di Gunung Toba ya. Toba dan karakternya dari sinilah dia mungkin antara intermediate ke arah asam. Ya. Kemudian juga sanitis ya, timur ya, ini adalah ciri dari lava basaltik, lava basal ya, karena dia ada struktur bantal nanti yang sebagai kekhasan ya dari batuan begitu ya. Kita amati ini ya. Kalau kemarin Anda belum pernah ke sini, mungkin teman kalian ada yang dari sana ya, di daerah Karangkampung itu ada Pilo Lava ya. Bagus sekali sih dia ya, ada Pilo Lavanya yang membasal, dia berurutan ya, ada Pilo Lava, kemudian ada batu kambing merah, dan ada sisipan lijang. Itu adalah endapan khas Laut Datang. Jadi ini adalah salah satu objek wisata geologi yang ideal standar ya, dari di hasil dari endapan ini oceanic. Ini itu ada yang pertama itu ada batu merah, ada lijang, kemudian di atasnya itu ada pilo lava dan endapan teracik. Jadi itu yang bisa dilihat secara ideal ya di daerah Karangkampung ya, karena di sana merupakan daerah yang sangat bagus ya, bisa kita amati. Jadi kalau Anda melihat penampang mor itu ya, ada endapan-endapan laut ya, endapan pelagic tadi ya, ini akan tampak berurutan ya di daerah Karangkampung itu. Mungkin kita tidak bisa sana ya, tapi yang orang sana kalau pulang kampung itu bisa ngecek ya di sana. Kalau Batam Prabasa, Indonesia Barigot ini tidak ada di Jawa ya. Ini hanya ada di daerah Sulawesi ya, dari Sulawesi ke Madura, Pulau itu terbuku Iron di Kalimantan Selatan itu ada juga. Cuman terbatas ya, pada sistem pegunungan Meratus. Oke. Kemudian bawaan reaksi series ini akan selalu berhubungan dengan pembentukan batuan buku ya, karena dia ada urut-urutannya ya. Misalnya yang terbentuk pertama tadi kita tahu ada olitit,
Nah, kemudian berurutan ya, di sana ada Zerobzen, ada Antibol, ya, ada Alkit, Horosblend, Biotip. Nah, itu adalah dari Mika ya, Biotip, Moskopit, ini adalah Benzika dan Webika, kemudian kuarsa. Ini adalah dari yang discontinuous. Kemudian dari yang continuous ada Alkit, ya, yang paling CA dari kardiopat ya, kemudian langsung ke albik. Nah, ini yang merupakan model dari yang paling NA, yang paling setelah daripada kardiobatnya. Nah, antara albik dengan alabik Anda harus apalkan yaitu di luar kepala ya, karena nanti juga akan menjadi salah satu parameter penentuan Anda dalam penamaan nama batuan tubuh. Nah, jadi tengah-tengahnya ini ya Anda harus hitung nanti ya berapa ya, Anda harus rata-rata supaya bisa mendapatkan ini jenis daripada pelaku kelasnya ya, dari sumbernya. Nah, dari situ Anda bisa menentukan ini namanya apakah dia relatif ke intermediate atau relatif ke batuan tubuh yang basah. Ya. Kemudian ini ditarik ke kanan ya. Ini kalau kita lihat ini adalah komposisi metrik yang itu adalah gelap ya, dengan warna yang gelap. Dan ini misalnya ada olivin, alkit, ya plagioclase. Kemudian intermediate ada NaCl plagioclase, alkit atau horindin ya, ferromagnesian mineral. Ya. Ferromagnesian mineral approximate equals to basic mineral. Jadi komposisi antara mineral ferromagnesian itu hampir sama dengan komposisi mineral yang basic. Nah, ini jadi separuh gelap, separuh terang. Jadi seperti salt and pepper. Jadi apa ya? Tapi itu garam dan pepper itu merica. Jadi warna-warna merica dan garamnya. Kemudian yang seri yang asam ya, basic atau silicik ini setelah ditarik Williamson jadi yang ini ada berarti sedikit ada octopus, moskopit dan kuarsa. Ya, jadi Anda sudah mulai memetakan ya ini batuan yang relatif gelap komposisinya ini. Jadi nggak mungkin Anda menemukan batuan granit ketemu komposisi misalnya olivin dan peroxide. Sesuatu yang anomali sekali. Begitu sebaliknya, Anda tidak akan menemukan batuan sedikit dengan komposisi alkalin fosfat ataupun kalsium ya di dalam batuan tersebut. Nah, jadi itu sesuatu yang kontras ya. Jadi Anda desain sendiri ya, ada yang belakang sendiri mineralnya, tapi itu nggak bisa ya, itu bukan sebagai batuan karena batuan harus alami ya. Nah, kalau mineral mungkin bisa dibuat sintetis ya, saya ada mengatur ya, antara komposisi apa ya, mungkin jenangan ya. Ini kalau kita berbicara masalah mineral itu seperti dulu di mata kuliah teknologi ya, ataupun di filsafat mineralogi, di sana ada mineral-mineral itu harus terbentuk secara alamiah, tidak disetting oleh manusia. Jadi kalau manusia membuat jenangan itu kita bermula dari kaca gitu ya, kaca itu dari apa namanya pasir silika yang diolah sedemikian rupa, kemudian dipanaskan dengan suhu tertentu, kemudian dia air ya, air, kemudian ya, jenangan itu kan diwarna-warni, di warna hijau, merah, kuning, kemudian dicetak dalam bentuk ukuran cincin ya, itu bisa ya. Tapi itu bukan mineral alam. Jadi, bedanya dengan mineral alam itu kan mineral sintetis ya. Anda bisa lihat dari sisi mikroskop ya, ataupun dari sisi look ya, warnanya, kemudian transparansinya, kemudian ketika dia dikenai oleh suatu cahaya ya, cahaya lampu ya, pasti dia akan berbeda ya. Dan yang terpenting mungkin dari sisi seperti ini kekasaran yang lubang-lubang daripada mineral aslinya itu akan berbeda dengan yang daripada mineral-mineral yang asli terbentuk oleh alam. Kalau yang terbentuk oleh alam pasti dia tidak akan sama. Kalau yang dibentuk oleh manusia maupun buatan robot mesin ya pasti dia akan sama ya. Bentuknya maupun kekerasannya maupun warnanya dia akan sama. Oke. Ini adalah salah satu klasifikasi batuan tubuh yang bisa dipakai ya
dalam pemerian mikroskopis ya. Bisa saya teruskan dulu. Silakan Anda pelajari dulu ini sebelum saya terangkan ya. Waktunya mungkin sekitar 1 menit. Silakan dibaca-baca dulu. Oke.
Baik, kita teruskan ya. Oke, sudah coba membaca ya. Ini adalah salah satu diagram tabel ya untuk memberikan peraturan beku berdasarkan atas komposisi mineral. Ya. Jadi nanti kalian akan apa namanya bekerja ya. Kita dapat bekerja dengan beberapa tabel ya. Ada belum menyesuaikan ya. Jadi misalnya pada saat Anda skripsi atau ada seminar yang menggunakan salah satu model tabel ya, boleh bebas itu ya, tergantung dari nanti judul ya. Judulnya misalnya nanti akan berkaitan dengan apa judul seminar Anda ya. Misalnya kalau itu masih umum ya, masih bersifat general ya, tidak terlalu spesifik terhadap apa namanya tidak tertentu, Anda boleh memakai yang umum ya, bisa dari UGS ya, International Journal of Geological Society. Nah, ini hampir mirip dengan modelnya dengan Strikeson ya. Itu dia dalam kelompok mineral grup yang cukup baku ya, dalam tiga yang Anda saja ya. Tapi kalau Anda lebih khusus, nanti sudah mengarah kepada kita ya, ataupun nanti kepada heterogeneita, Anda bisa memakai yang lebih sedikit lagi. Misalnya kalau pertama grup biasanya menggunakan dari tabelnya Dr. Russell Petratis ya. Itu memang harus dihitung benar-benar berapa jumlah ataupun berapa persentase dari kehadiran mineral yang diamati. Oke, kembali ke sini ya, ke dalam slide ini ya. Ini adalah pemberian klasifikasi bahan buku dengan melihat komposisi mineralnya ya. Jadi kalau di sini ada yang disebut sebagai mineral komposisi ya, kita bagi menjadi dua. Ini ada mineral primer dan mineral sekunder atau aksesori mineral. Ya. Ini bisa mungkin dilihat di browser saya. Ya, benar ya. Oke. Nah, esensial mineral ini ya, mineral primer ini ada mineral ortoklas dan plagioklas. Jadi ini kalau dilihat dari apa kelasnya ini adalah mineral asam ya, feldspar ataupun plagioklas ya. Plagioklas itu bisa dianggap sebagai mineral utama ya, karena yang dia sering muncul ya, dan bisa mudah teramati dengan cepat ya. Kemudian ada dihitung dari parameter hadirnya kuarsa. Maka di sini ada hadir, kuarsa hadir dan kuarsa absen. Kuarsa tidak hadir. Nah, kita ambil satu contoh misalnya. Granit di sini ya. Granit ini adalah salah satu batuan beku asam ya. Komposisinya adalah ortoklas lebih besar daripada plagioklas ya. Jadi ini adalah menghitung berapa jumlah secara umum ya. Secara umum tentang ortoklas dan plagioklasnya. Misalnya nih, ini ternyata setelah dihitung ya, jumlahnya lebih dominan yang ortoklas, langsung Anda pilih yang ini. Kalau misalnya sama-sama jumlahnya 50%, nah, pilih yang ini. Tapi kan tidak bisa seperti itu. Kita harus menghitung secara kuantitatif juga sudah diperlukan. Jadi dalam hal ini, selain menghitung secara kualitatif ya, oh ini ada nampak ortoklasnya, terus dia plagioklasnya tidak terlalu dominan, nah, berarti Anda bisa langsung memilih yang kategori yang ini ya. Berarti ini kelihatan lebih asam. Kemudian dilihat, oh bagaimana dengan kuarsanya? Kuarsanya nggak ada, berarti kuarsa absen. Nah, berarti Anda bisa memilih men-switch yang ini. Aksesori mineralnya apa saja? Oh, ternyata di sana ada juga biotit, orangen, muscovite. Nah, ini mungkin caranya antara biotit dan muscovite ya, karena dia termasuk dalam kategori mica. Mica itu adalah di hampir late magmatic. Jadi dia di suhu yang terakhir-akhir ya. Nah, orangen ini juga bisa masuk ya, dia dari kelasnya si amphibol ya. Di atasnya dia aksesori ya, sebenarnya cuma sedikit saja di jumlahnya. Nah, kemudian dilihat bagaimana besar butir ya. Ini adalah bagaimana kenamakan dari mineralnya. Apakah itu interlocking ya, jelas pasti interlocking kalau kita tunggu. Apa
apakah dia ukurannya itu besar-besar, secara mikroskopis dapat diamati dengan mata ya. Oh nggak kelihatan nih Pak dari mikroskopis loh. Terus bagaimana Anda bisa menentukan kuartanya? Bagaimana Anda bisa menentukan ini batuan yang asam ataupun basah? Dari warnanya dulu Pak. Warnanya misalnya dia warnanya cerah Pak. Oke, warna cerah. Berarti kalau dia sudah nggak kelihatan dengan mata, tidak masuk di kategori batuan intrusif, dia pasti langsung di batuan yang ini, batuan yang vulkanik ataupun batuan yang geras ya. Jadi masuk dalam kategori ekstrusi. Nah, di sini ya. Nah, jadi di sini dicampur ya antara dia batuan beku dan batuan piroklastik ya. Di sini ini ada dari batuan ejekta ya. Ini cup metal dimasukkan batuan piroklastik ya. Dan gelasan. Gelasan sih dia memiliki kecepatan yang sangat tinggi dalam pembekuan sehingga dia langsung menjadi gelas semua. Nah, tapi di sini juga ada yang mikrokristalin batuan vulkanik ini. Jadi sering disebut sebagai batuan koheren. Nah, jadi kalau Anda nanti sempat ya ini kita sempat menyampaikan tentang materi batuan vulkanik ya, vulkanik tekstur ya. Itu di sana di bukunya McPhee ya, Presiden McPhee itu dikatakan batuan vulkanik yang mengalir di permukaan ya, apa yang mengalir di permukaan itu sebagai batuan koheren. Nah, lava flow ini ya, kalau di sini adalah di vulkanik lava flow ini. Nah, itu disebut sebagai batuan koheren. Nah, jadi kalau Anda nanti menemui suatu istilah ya, lava koheren, apa itu lava koheren? Tidak pernah diajarkan dulu di Korea, itu sudah pernah diajarkan ya. Itu dulu di hidrologi dengan Pak Subhan itu ya kalau dasar ya, ataupun pas dengan saya sudah saya sampaikan juga tentang batuan koheren ini apa ya. Jadi dia adalah lava yang keras gitu ya, dia mengalir di permukaan ya. Nah, selain itu ada juga batuan vulkanik letusan ya, dia terlempar jauh kemudian mengendap ya, ini disebut sebagai piroklastik ya. Nah, kalau dia ukurannya halus ya, kemudian rada lebih jauh, kadang disebut sebagai as ya. Ada juga kalau dia agak menengah, tub ya. Apa yang lebih besar, akan disebut sebagai lapilli. Ya. Nah di sini ini cukup menggabungkan yang mix ya, mengkombinasikan antara batuan beku dan piroklastik. Nah, jadi kalau misalnya Anda dapat yang dari itu ya, batuan yang kira-kira dari sebetulnya bisa pakai klasifikasi ini ya. Ya, tadi kita tarik dulu sini, misalnya dia teksturnya vulkanik ya, halus, tidak bisa dibedakan dengan mata ya. Berarti memang Anda harus sayatan mikroskopis ya. Teksturnya apanitik Pak. Nah, apanitik ini cuma ada dua ya, apanitik sama analitik. Nah, jadi apa namanya? Kuadritik tidak disebut ya, tapi langsung disebut sebagai nama batuannya ya. Jadi apanitik itu dan analitik bisa menjadi nama batuan. Nah, ini di sini ada kuadritik sienit dan kuadritik terasit. Ya. Terasit kalau dia adalah batuan vulkanik. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Nanti itu juga berlaku untuk di intermediate dan di basah. Misalnya pada komposisi ini yang di plagioklas, plagioklasnya lebih banyak daripada ortoklasnya. Jadi ortoklas itu mungkin teman-temannya ada seperti sanidin dan mikrofilm ya. Nah, tapi di sini cuma disebut ortoklas. Jadi kalau nggak ada ortoklasnya ya misalkan ada pingin. Dan bagaimana caranya Pak kalau kita nggak ada semua ortoklasnya, ini batuannya cuma adanya yang kayak sanidin dan mikrofilm. Nah, itu mungkin bisa dikaitkan dengan ortoklas ini ya. Nah, kalau ortoklasnya itu pasti jelas ada ya di setiap batuan yang intermediate maupun di batuan yang basah ya, karena memang dia akan ada dalam jumlah yang besar. Nah, misalnya di sini kita lihat kualitasnya lebih dominan daripada mineral lainnya. Bagaimana dengan kuarsanya? Tuh, ternyata kuarsanya tidak ada Pak, absen dia. Berarti masuk di yang ini yang kedua, kuars absen. Sesuai mineralnya kita cek ya ada ketemu peroksen ya,
ortopiroksen dan piroksen ini bisa langsung ke objeknya ya. Kemudian dia vulkanik, nah, berarti dia termasuk dalam fosforitic anhydride. Nah, ini masih ada bakterinya ya. Kalau dia pada ini ya mikrokristalin, nah, ini teksturnya adalah porfiroaphanetic. Oh, ini dia. Porfiroaphanetic. Ya. Ini adalah tekstur yang pertengahan ya. Porfiro itu ada yang porfiri, mineral dasar tertanam dalam masa dasar yang harus aphanetic atau mikrokristalin. Berarti adalah kristal tapi dia memang sangat kecil ya. Nah ini kalau dia terang sudah disebut valsit, kalau dia basal itu adalah lebih ke arah yang gelap. Nah, ini penamaannya ya. Jadi kalau porphyritic andesit ya, ini istilah ya. Oke, saya teruskan dulu. Nah kemudian ini adalah salah satu cara juga yang klasifikasi dalam menentukan batuan pluton ya. Dengan menggunakan mikroskopis ya, kita bisa menghitung berapa jumlah dari yang pertama parameter alkali feldspar. Ini ada alkali feldspar ini bisa ada rekan masing-masing ya. Ada ortoklas, ada mikrokris, anhidrin dan mineral. Ada yang adularia, ya. Kemudian ada nanti anortoklas. Ya. Kemudian di sini ada Ki ya, ini kuarsa, ini quartz, A itu adalah alkali feldspar, P itu adalah plagioklas, dan F adalah fosfatoid. Nah, kadang-kadang yang ini tidak kita pakai, yang kita jarang kita gunakan ya. Karena hampir mungkin kalau di sini ya, void ataupun fosfatoid dan mineral itu jarang ditemukan ya. Kecuali kalau memang di daerah yang kadar saturasi kuarsa itu memang sedikit ya, sehingga dia tidak jenuh ditemukan kuarsanya. Sehingga bisa dipakai 3 saja ya, QAP. IAP. Nah, ini malah gampang ya. Jadi misalnya ada Pak, saya ketemu misalnya ortoklas, kemudian ada ketemu nukleotin Pak. Nah itu berarti kan grupnya alkali ya. Nah, ada hitung berarti berapa jumlah ortoklasnya, berapa jumlah alkalinya. Pak ada sekitar ortoklasnya 35%, kemudian mikroklinnya 25%. Oke, berarti 35 tambah 25. Berarti ada sekitar 60%. Nah, jadi alkalinya adalah 60%. Nah, tinggal Anda mencari, menghitung yang ini. Ada nggak kuarsanya? Ada Pak, kuarsanya sekitar 20% Pak. Oke, 20% berarti sudah 80% ya, 60 tambah 20%. Nah, terus misalnya adalah plagioklasnya, P plagioklas. Nah, ini Anda harus hitung ya. Nah, kalau dengan tabel ini selesai. Anda nggak perlu sampai ke spesifik plagioklasnya. Perlu sampai pemandangannya berapa ya, jadi tinggal Anda hitung persentase plagioklas. Nah, ini cuma ada sekitar mungkin 15 sampai 19% Pak. Oke, berarti sudah hampir 98%. Nah, yang dorongnya apa? Nah, ada mineral lain yang belum ada bateri misalnya. Ternyata di sana ada ini Pak, seperti gasnya mungkin, atau lubang-lubang gasnya, atau itu katanya tidak bagus Pak. Nah, itu bisa menjadi parameter lainnya. Tapi kalau dari sisi ini ya, KAPF ya, ini Anda lihat botanic rock secara mikroskopis sebenarnya sudah kelihatan dengan terlanjut. Jadi Anda tidak perlu lagi menggunakan mikroskopis sebenarnya. Nah, tapi kalau Anda nanti ingin melihat bagaimana penampakan dari optik mineral komersinya, saya mau melihat Pak bagaimana bentuk daripada relief alkali feldspar-nya, ortoklasnya di batuan ini Pak. Nah itu kira-kira bagaimana ya? Nah, memang berarti harus Anda lihat daripada batuan tersebut ya. Tapi kalau dari sisi komposisi, kalau Anda sudah melihat kelihatan betul-betulnya ini batuan plutonik, itu sudah jelas sekali itu Pak, apa dengan mata ya. Anda bisa menentukan namanya kalau menggunakan mikroskopis ya. Yang biasanya kita pakai untuk mikroskopis itu adalah di batuan yang vulkanik. Jadi yang tidak jelas teramati oleh mata telanjang. Nah,
Kita kembali di sini ya, ini juga salah satu klasifikasi batuan buku ya, untuk batuan ultramafic dan mafic, jadi basah dan ultra basah. Nah, ini umum ya, maksudnya adalah bisa dipergunakan baik itu secara elektropis maupun secara mikroskopis. Ada seri plagioklas, ada piroxen dan olivin. Ya, ini adalah plagioklasnya, piroxennya dan olivinnya ya. Jadi ini adalah klasifikasi IUGS, ya, International Union of Geology Society, klasifikasi skim ya, untuk batuan gabro ya, berbutir kasar. Nah, ini batuan gabro berbutir kasar. Ini khusus ya, ada olivin gabro ya, plagioklas, biring ultramafic rock, dan troglodyte, anortosit. Ini khusus batuan gabro ya. Jadi gabro sendiri itu dibedakan menjadi. Nah, kemudian di derivasi kembali ya. Ini khusus untuk yang plagioklas, biring ultramafic, batuan ultramafic dari sel ultra basahnya yang terkomposisi oleh tiga mineral ya, ada olivin, orto, dan klinopiroxid. Nah, ini ada olivin, ortopiroxid, dan klinopiroxid. Jadi Anda tinggal menghitung berapa jumlah dari ketiga mineral ini ya, kemudian untuk memberikan nama di sini. Nah, jadi ultramafic itu umumnya akan terdiri dari olivin, orto, dan klinopiroxid. Ortopiroxid dan klinopiroxid. Bedanya apa nih? Nah, tadi ya, kalau ortopiroxid itu dia sejajar dengan tunggu ya pemadanannya. Kalau kita sudah milik, tadi contohnya adalah aukit. Nanti Anda bisa hitung ya. Nah, kalau ini perlu Anda amati benar-benar karakter dari mineralnya masing-masing dari jenis sebelumnya peroksinya itu. Apakah dia termasuk yang klino atau yang orto, sehingga bisa Anda masukkan ke sini. Misalnya nih, kita ada sampling batu, sampling enggak usah batu lah, kita adalah sampling core. Nah, core itu kemudian dibagi dua ya, yang separuh untuk arsip, separuh untuk ledakan, hanya untuk pengamatan litografi dan desain. Dari situ dilihat, diamati dengan mikroskopis ya, ternyata olivinnya itu jumlahnya adalah 70%, boleh sekali ya. Atau mungkin katakan 6% itu adalah dominan olivin. Kemudian 25% adalah ortopiroxid dan 15%-nya adalah klinopiroxid. Dan Anda tahu di sini ya. Ini kalau katakanlah olivin 60%, berarti ini 40 ya, 50 di sini. Kemudian ortopiroxid tadi berapa? 25%. Nah, berarti di sini ya. Ini 20% ya, berarti jadi 25%. Dan klinopiroxidnya adalah 15%. 15%. Nah, kurang lebih antara layer solid ya. Namanya adalah layer atau layer sedikit. Nah, itu. Jadi dari tiga komponen ya, olivin, ortopiroxid, dan klinopiroxid, kita bisa menggunakan nama daripada batuan ultramaficnya. Nah, kalau tadi dari saya contohnya itu olivinnya 60%, ortopiroxidnya 25%, klinopiroxid 15% itu adalah namanya adalah sedikit ya. Atau bisa juga nanti di garis solid ini adalah kurang lebih jatuhnya dari perpotongan segitiga itu ya. Jadi ini adalah olivin 100%, ortopiroxid 100%, klinopiroxid 100% ya. Kemudian di plotting dengan garis ketiga ya, mana yang perpotongan. Nah, kemudian itu diajar yang perpotongan, kemudian dia masuk ke nama yang masuk. Nah, itu bisa menjadi satu patokan yang kenamaan dari batuan ultramafic. Ya. Nah, kembali data tingkat sekalian, saudara Noriko ya, dari sampai sekarang itu cukup bagus ya. Dia tugas ISC 2 di PT Sebuku Iron Lateritic Ore Silo di daerah Kasar ya. Kemudian dia ambil sampling coring ya dari beberapa titik
pembuatan korek dengan elektro. Nah, dia ambil core-nya itu, kemudian dia analisis ya, secara fotografi maupun secara kimia. Kita dia hubungkan dengan geokimianya bagaimana kejadian endapan besi di situ ya. Kemudian dia tarik daripada pemberian apa namanya pemberian batuannya ya, dia mendapatkan nama sebagai sumber, sebagai sosok daripada pengadilan endapan besi pada listrik. Nah itu apa berkaitan ya. Jadi nanti Anda ini akan Anda bawa ketika Anda bekerja ya. Nah, jadi inilah basic harusnya di sini ya. Nanti ada kembangan sendiri ya. Ternyata ini memang sos untuk endapan logam. Ini adalah ini ya. Jadi itu ada bisa dikaitkan dengan mineral-mineral yang ekonomis di lapangan. Baik, ini adalah sampel untuk batuan vulkanik ya. Ini mungkin yang sering dipakai pergunakan dalam pemberian batuan vulkanik ya, terutama di batuan dari KAPF ya, kuarsa, alkali kristal, radiogas dan fosfatoid. Sama seperti yang tadi disebut vulkanik, tapi dia ukurannya adalah halus ya. Jadi memang ukurannya lebih halus dan tidak bisa dibedakan dengan mata telanjang. Ini harus dengan mikroskopis. Nah, kemudian banyak sekali mengandung gelas daripada batuan-batuan vulkanik itu. Nah, sehingga memang kita harus bedakan ya antara gelas dengan mineral yang tertulis sekali. Oke, mungkin sampai sini ada yang mau ditanyakan tentang pengertian batuan beku dan klasifikasinya. Silakan. Silakan, ada yang bertanya? Jelas, Pak. Jelas. Ini siapa ini? Elizabeth, Pak. Kamu sudah sehat? Sudah agak mendingan, Pak. Posisimu di mana? Iya. Sekarang di mana? Masih di tempat isolasi, Pak. Isolasi ya? Ya. Sudah minum obat yang kemarin? Sudah, Pak. Sudah ya, oke. Kalau yang lainnya gimana? Yang lainnya? Alhamdulillah sehat, Pak. Oke, yang lainnya sehat ya. Oke. Elizabeth, kamu kemarin ikut ke lapangan nggak? Ikut, Pak. 4 hari itu